Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pembelajaran kali ini kita tidak belajar secara tatap muka, Ibu berharap kalian tetap mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh dari rumah. Sebelum kita mulai, silahkan siapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket yang diperlukan. Duduklah dengan posisi yang nyaman, fokuskan perhatian ke dalam video dalam pembelajaran ini. Nah, serta pastikan tidak ada hal yang mengganggu konsentrasi selama belajar. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat, serta kelancaran selama mengikuti pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak tetaplah semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan melalui video. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mampu membedakan teks fiksi dan non-fiksi berdasarkan ciri-cirinya serta menentukan informasi penting dari teks yang dibaca dengan tepat. Peserta didik mampu mengamati dan menjelaskan karakteristik planet-planet di tata surya berdasarkan informasi yang diperoleh. Peserta didik mampu menentukan dan mengelompokkan suatu kejadian ke dalam skala peluang, yaitu tidak mungkin, kurang mungkin, sangat mungkin, dan juga pasti. Nah, melalui percobaan menggunakan roda putar peluang secara tepat ya. Melalui proyek Mystery Box, Planet dan Roda Putar Peluang, peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompok untuk merancang, membuat, dan memanifestasikan dan merefleksikan hasil proyek secara kreatif, komunikatif, bertanggung jawab, serta menunjukkan sikap jujur dan menghargai pendapat teman. Sekarang, perhatikan baik-baik video singkat berikut. Simak isi cerita, tokoh-tokohnya, alur cerita, serta pesan yang terdapat di dalamnya. Selama menyaksikan video, cobalah pikirkan apakah cerita tersebut benar-benar terjadi atau merupakan hasil imajinasi pengarang. Gadis berjubah merah. Alkisah, hiduplah seorang gadis kecil yang selalu memakai jubah merah saat keluar rumah. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah desa dekat hutan. Suatu hari, ibu meminta si gadis berjubah merah untuk mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Dia pun segera pergi untuk menemui sang nenek yang tinggal di tengah hutan dengan membawa kue buatan ibu. Ibu berpesan agar gadis berjubah merah berhati-hati dan tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Bagaimana? Menarik bukan? Cerita yang baru saja kalian saksikan merupakan salah satu contoh bacaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada cerita yang berasal dari imajinasi pengarang, ada pula bacaan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membedakan kedua jenis bacaan tersebut, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Sebelum kita masuk ke materi ini, coba pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Menurut kalian, apakah semua cerita yang kita baca benar-benar pernah terjadi? Apa perbedaan cerita dongeng dengan berita atau artikel yang sering kita baca? Mengapa kita perlu mengetahui perbedaan antara teks fiksi dan teks non-fiksi? Nah, baiklah anak-anak, jika kalian sudah siap belajar, mari kita lanjut ke materi inti. Simak penjelasan berikut dengan seksama, catat informasi penting yang kalian temukan. Anak-anak, sekarang perhatikan layar di depan kalian. Ibu telah menyiapkan dua bacaan yang berbeda. Mari kita baca bersama-sama, kemudian kita cari pada teks mana yang merupakan fiksi dan mana yang merupakan teks non-fiksi. Petualangan Lila di hutan ajaib. Suatu hari, Lila menemukan peta tua di loteng rumah neneknya. Peta itu menunjukkan jalan menuju hutan ajaib yang konon penuh dengan keajaiban. Dengan rasa penasaran yang besar, Lila membawa ransel kecil berisi bekal dan berangkat sendirian. Setelah di perjalanan cukup jauh, ia tiba di gerbang yang terbuat dari rangkaian bunga berwarna-warni. Begitu masuk, Lila melihat pemandangan yang luar biasa. Pohon-pohon berbicara dengan suara lembut, sungai berkilauan seperti permata, dan hewan-hewan hutan menyambut dengan ramah. Di tengah hutan, Lila menemukan pohon besar yang menyimpan kristal ajaib. Penjaga hutan, seekor burung hantu bijak bernama Olo, berkata, kristal ini hanya bisa bersinar bagi orang yang berhati baik dan berani membantu orang lain. Lila pun membantu kelinci saat tersesat, menolong tupai yang kedinginan, dan membersihkan sampah di tepi sungai. Tak lama kemudian kristal itu bersinar terang dan mengabulkan satu permintaan. Lila tidak meminta harta atau kekayaan. Ia meminta agar hutan tetap lestari dan semua makhluk hidup bisa hidup bahagia. Setelah itu, Lila pulang dengan hati yang penuh gembira. Ia tahu keajaiban terbesar adalah kebaikan yang kita berikan kepada semua sesama. Pesan moral dari cerita ini, kebaikan dan keberanian akan membawa kita pada keajaiban sejati. Nah, untuk teks selanjutnya, penyu makhluk laut yang perlu dilindungi.
Penyu adalah reptil laut yang telah hidup di bumi sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, ciri-ciri penyu hidup di laut tetapi bertelur di pantai, memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya, bernapas dengan paru-paru sehingga harus naik ke permukaan air untuk menghirup udara. Makanan penyu bervariasi, mulai dari rumput laut, ubur-ubur, hingga ikan kecil. Yang kedua, manfaat penyu bagi lingkungan, membantu menjaga kesehatan padang lamun yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut, mengontrol populasi ubur-ubur di laut, menjaga indikator pentingnya kesehatan ekosistem laut. Nah, yang ketiga, ancaman terhadap penyu, perburuan untuk diambil daging, telur, dan cangkangnya, pencemaran laut terutama sampah plastik, kerusakan habitat penyu akibat pembangunan di daerah pantai. Yang keempat, cara melindungi penyu, jangan membuang sampah ke laut atau pantai, jangan mengambil telur atau mengganggu penyu saat bertelur, mendukung konservasi penyu dan menjaga kelestarian laut menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, penyu ini adalah bagian berharga dari kehidupan laut. Mari kita jaga dan lindungi penyu agar mereka tetap dapat hidup dan generasi mendatang masih bisa melihat di alam bebas kalian. Nah, kalian sudah membaca teks tersebut, manakah teks fiksi dan non-fiksi? Coba kalian perhatikan pada bagian teks awal, menceritakan kisah petualangan Lila di hutan ajaib yang bersifat hayalan, menghibur pembaca, sekaligus menyampaikan pesan moral, bersifat imajinatif, tidak benar-benar terjadi, menggunakan bahasa yang indah dan menarik, menggambarkan suasana cerita. Berasal dari imajinasi atau kreatif penulis, terdapat alur cerita awal, tengah, dan akhir, serta pesan moral. Teks ini adalah teks fiksi. Di bagian kedua menyajikan informasi tentang penyu berdasarkan fakta, memberikan informasi dan menambahkan pengetahuan pembaca, bersifat faktual dan dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak memiliki tokoh cerita, melainkan membahas objek yaitu penyu, menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan informatif, disusun berdasarkan informasi seperti ciri-ciri, manfaat, ancaman, dan cara melindungi penyu. Nah, teks ini merupakan teks non-fiksi. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dengan menyaksikan sebuah video tentang planet-planet di luar angkasa. Perhatikan video berikut dengan seksama, amati nama-nama planet, urutan planet di tata surya dan juga ciri-ciri setiap planet, serta informasi penting lainnya yang disampaikan dalam video. Halo teman-teman, ayo belajar bersama. Kita akan menjelajah planet di tata surya. Siap? 3, 2, 1. Ini Merkurius, planet paling dekat dengan matahari. Siangnya super panas, tapi malamnya dingin sekali. Ini Venus, planet terpanas seperti oven raksasa. Udaranya tebal sekali sampai penuh kabut panas. Ini Bumi, rumah kita. Di sini ada air, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia. Bumi istimewa. Ini Mars, planet merah seperti karat. Di sini ada gunung paling tinggi di tata surya. Ini Jupiter, planet paling besar. Jupiter itu bukan tanah, isinya gas. Gasnya paling banyak hidrogen dan helium. Saturnus punya cincin cantik. Cincinnya dari es dan batu kecil. Uranus miring seperti lagi tidur. Warnanya biru muda dan sangat dingin. Ini Neptunus, planet paling jauh. Anginnya super kencang, lebih cepat dari mobil balap. Terima kasih sudah ikut menjelajah luar angkasa bersama kami. Sampai ketemu di petualangan berikutnya teman-teman. Dadah! Bagaimana? Menarik bukan? Nah, dari video yang telah kalian saksikan, sekarang coba sebutkan planet-planet yang ada dalam tata surya secara berurutan, mulai dari yang dekat dengan matahari. Selain itu, coba identifikasi ciri khas dari masing-masing planet berdasarkan informasi yang ada dalam video. Nah, tadi di dalam video ada beberapa planet. Untuk yang pertama yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Nah, tata surya ini merupakan ciptaan Allah yang tersusun dengan sangat teratur. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing tanpa saling bertabrakan. Keteraturan tersebut menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta alam semesta. Anak-anak, pada kegiatan kali ini kalian akan bekerja secara berkelompok. Silakan bentuk 5 kelompok, pastikan setiap anggota kelompok dapat bekerja sama. Setelah kelompok terbentuk, kita akan melaksanakan sebuah proyek sederhana yang menyenangkan, yaitu membuat mystery box. Mystery box merupakan sebuah media pembelajaran berbentuk kotak. Di dalam mystery box ini terdapat 3
3 materi pembelajaran yang akan kita pelajari secara terpadu, yaitu bahasa Indonesia, IPAS, dan juga matematika. Nah, kemudian di dalamnya terdapat roda putar berisi nama-nama planet dan juga gambar-gambar planet. Nah, sebelum mulai membuat mystery box, setiap kelompok diminta berdiskusi terlebih dahulu untuk menyusun rancangan produk yang akan dibuat. Selama berdiskusi tersebut, tentukan bentuk mystery box, ukuran box, desain atau hiasan yang akan digunakan, letak roda putar, pembagian tugas setiap anggota, serta alat dan bahan yang diperlukan. Nah, pada roda berputar nantinya akan diisi dengan 8 gambar planet. Nah, kemudian anak-anak bisa menghitung skala peluang yang muncul pada planet tersebut. Kemudian hasil observasi tersebut ditulis pada tabel. Skala peluang itu apa sih, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan skala peluang. Skala peluang yaitu menggambarkan kemungkinan suatu kejadian yang dapat diprediksi secara sistematis. Contohnya, misal hari ini ada peluang akan hujan dan ada peluang tidak akan hujan. Peluang menunjukkan seberapa mungkin suatu kejadian dapat terjadi. Peluang kejadian dapat digambarkan pada skala peluang yang dikategorikan ke dalam jenis tidak mungkin terjadi, kurang mungkin terjadi, dan mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, dan yang terakhir pasti terjadi. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, misal roda berputar sebanyak 10 kali, jika hasil putaran menunjukkan Merkurius sebanyak 2 kali, Venus sebanyak 1 kali, dan Bumi sebanyak 3 kali, Mars sebanyak 2 kali, Jupiter sebanyak 1 kali, dan Saturnus sebanyak 1 kali. Maka setiap hasil tersebut dicatat pada tabel sesuai nama planetnya. Nah, setelah seluruh data terkumpul, kita dapat mengetahui planet mana yang paling sering muncul dan planet mana yang jarang muncul. Dari data tersebut, kita dapat menentukan skala peluang setiap planet. Untuk tabel bisa kalian lihat contoh di sini yang nantinya bakal kalian isi dengan hasil observasi kalian. Anak-anak, setelah seluruh kelompok menyelesaikan pembuatan mystery box, sekarang amati kembali hasil karya kelompok kalian. Perhatikan apakah mystery box dapat digunakan dengan baik, rodanya bisa berputar secara lancar. Nah, materi bahasa Indonesia, IPAS, dan matematika sudah tersusun dengan lengkap, serta tampilan media sudah menarik dan rapi. Pastikan setiap bagian telah berfungsi sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, lakukan diskusi bersama anggota kelompok. Coba diskusikan apakah mystery box yang telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan proyek. Sekarang, coba bandingkan kondisi sebelum mystery box dibuat dengan setelah media selesai dibuat. Nah, sebelum membuat proyek, materi hanya dipelajari melalui penjelasan guru dan buku pelajaran. Setelah mystery box selesai, kalian memiliki media pembelajaran yang dapat digunakan untuk belajar sambil bermain, berdiskusi, memecahkan masalah, dan melakukan pengamatan secara langsung. Menurut kalian, apakah penggunaan mystery box membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami? Nah, selanjutnya setiap kelompok menunjuk 1 atau 2 anak perwakilan untuk mempresentasikan hasil proyek di depan kelas dan bisa menjelaskan bentuk dan fungsi mystery box yang telah dibuat, cara penggunaan media tersebut, hasil pengamatan pada roda berputar, tabel, dan juga peluang yang telah disusun. Baik, kalian telah mempelajari 3 mata pelajaran yang saling terintegrasi, yaitu bahasa Indonesia, IPAS, dan juga matematika. Pada materi bahasa Indonesia, kalian telah belajar membedakan teks fiksi dan juga non-fiksi. Pada materi IPAS, kalian mengenal planet-planet dalam tata surya sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT. Nah, sedangkan pada materi matematika, kalian belajar mengumpulkan data dan menentukan skala peluang berdasarkan hasil putaran roda pada mystery box. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita melakukan refleksi bersama. Nah, coba renungkan kembali kegiatan yang telah kalian lakukan hari ini. Tuliskan jawaban kalian pada lembar refleksi sebagai bahan evaluasi agar pembelajaran berikut menjadi lebih baik. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita hasil imajinasi penulis, sedangkan teks non-fiksi yaitu berisi informasi berdasarkan fakta. Kita juga telah mengenal urut-urutan planet dalam tata surya, serta memahami keteraturan peredaran planet menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita belajar menentukan skala peluang dengan mengumpulkan dan menganalisis hasil putaran roda pada mystery box. Melalui proyek ini, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar kerjasama, berpikir kritis, berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Anak-anak, ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini merupakan salah satu cara untuk mengenal kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa sempurnanya kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat ilmu yang telah diberikan. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan dikerjakan di rumah. Nah, kerjakan setiap soal secara mandiri sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah dipelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, selalu menjaga kesehatan, dan terus menjadi anak yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.